Halo semuanya, selamat datang kembali. Di sesi penjelasan kali ini, kita akan ngebahas salah satu strategi yang paling dasar, tapi juga paling penting dalam dunia pemasaran digital. Yuk kita mulai. Oke, coba kita ingat-ingat pertemuan kita sebelumnya ya. Kalian kan udah kerja keras tuh ngumpulin berbagai macam data riset pasar. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah, semua data itu mau diapain? Di pertemuan terakhir, kita udah belajar gimana caranya mencari peluang bisnis, melakukan riset pakai Google Trends, sampai social listening. Keren banget. Nah, sekarang, data-data berharga itu butuh sebuah strategi biar bisa kita manfaatkan secara maksimal. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari mengubah riset jadi strategi, lalu kenalan sama yang namanya Kompas STP. Setelah itu, kita akan bedah satu persatu langkahnya, segmentasi, targeting, dan positioning. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini berlaku di dunia digital. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini, yaitu kerangka kerja STP. Anggap aja STP ini kayak kompas yang bakal jadi penunjuk arah kita di tengah pasar yang luas banget. Gampangnya gini, STP itu punya 3 langkah yang berurutan dan logis banget. Pertama, kita bagi-bagi dulu pasarnya, itu namanya segmentasi. Kedua, kita pilih kelompok mana yang mau kita sasar, itu targeting. Dan yang terakhir, kita tentukan mau dikenal sebagai apa produk kita di mata mereka. Nah, itu positioning. 3 langkah ini bakal jadi panduan kita. Nah, ini penting banget buat diingat. Tidak semua orang adalah pelanggan Anda. Kenapa? Karena mencoba menjual ke semua orang itu sama aja kayak buang-buang tenaga dan uang. Dengan fokus ke audiens yang tepat, semua usaha marketing kita bakal jauh lebih efektif. Oke, sekarang yuk kita kupas tuntas langkah yang pertama, segmentasi pasar. Di sini, tugas kita adalah memahami dan memetakan keseluruhan pasar yang ada. Jadi, apa sih segmentasi itu? Gampangnya, ini tuh proses memecah pasar yang tadinya besar dan heterogen, jadi kelompok-kelompok kecil yang lebih homogen. Bayangin aja kita lagi bikin peta, terus kita bagi-bagi wilayahnya jadi provinsi, kota, biar lebih gampang ngaturnya. Kurang lebih kayak gitu. Umumnya ada 4 cara utama buat membagi pasar ini. Demografis, ini soal siapa mereka, umurnya, gendernya. Geografis, ini soal di mana mereka tinggal. Lalu psikografis, ini lebih dalam lagi, soal kenapa mereka beli, gaya hidupnya, minatnya. Dan terakhir, perilaku. Ini soal bagaimana kebiasaan mereka dalam membeli. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh produk skincare ya. Kita bisa gabungin beberapa jenis segmentasi. Dari sisi demografis, kita sasar wanita usia 18-25. Dari psikografis, mereka yang peduli banget sama kesehatan kulit. Dan dari perilaku, mereka yang udah nyaman beli skincare lewat online. Tuh kan, gambaran calon pelanggan kita jadi makin jelas. Oke, setelah petanya kita buat dan wilayah-wilayahnya jelas, sekarang waktunya kita pilih mau fokus di wilayah yang mana. Langkah inilah yang kita sebut dengan targeting atau memilih target. Milih target itu nggak bisa asal tunjuk ya. Ini keputusan strategis. Kita harus pertimbangkan seberapa besar sih segmen pasarnya, ada peluang buat tumbuh nggak di masa depan. Terus, saingannya banyak atau sedikit. Dan yang paling penting, kita mampu nggak ngelayanin mereka dengan baik. Nah, dalam penargetan, ada 2 pendekatan yang kontras. Ada yang namanya pemasaran massal, yang sasarannya ya semua orang, contohnya kayak iklan air mineral. Tapi ada juga pemasaran niche atau ceruk yang fokusnya ke satu kelompok yang sangat-sangat spesifik. Coba kita ambil contoh yang dekat banget sama kalian. Kopi literan. Siapa sih target pasarnya? Tentu bukan semua orang yang minum kopi kan? Tapi lebih spesifik, mahasiswa dan pekerja muda yang umurnya sekitar 18-30 dan punya kebiasaan aktif di media sosial. Nah, ini bikin kita jadi tahu harus promosi di mana. Oke, wilayahnya sudah kita pilih. Targetnya sudah jelas. Sekarang, waktunya kita tancapkan bendera kita di sana. Maksudnya, kita harus tentukan kita ini mau dikenal sebagai apa di wilayah tersebut. Inilah inti dari positioning. Jadi, positioning itu intinya soal persepsi. Gimana caranya produk kita punya tempat khusus di kepala konsumen yang beda dari para pesaing. Kuncinya ada 3. Harus jelas, harus simple, dan yang paling penting, harus berbeda. Ini contoh yang cerdas banget. Kalau saya bilang kosmetik halal, merek apa yang langsung muncul di pikiran kalian? Kemungkinan besar, Wardah kan? Nah, itu bukti mereka berhasil menciptakan posisi yang sangat kuat dan jelas di benak konsumen. Contoh hebat lainnya, Gojek. Mereka memposisikan diri bukan cuma sebagai ojek atau taksi online, tapi sebagai solusi untuk kepraktisan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mereka jual itu kemudahan. Itulah posisi unik yang mereka bangun.
Sekarang, mari kita sambungkan semuanya. Apa hubungannya kerangka strategis ini sama semua aktivitas pemasaran digital yang nanti akan kalian lakukan? Alurnya jelas banget ya. STP itu adalah fondasi. Dari fondasi STP yang kokoh, barulah kita bisa membangun konten media sosial yang pas, iklan digital yang tepat sasaran, dan komunikasi merek yang konsisten. Tanpa STP, semua itu bisa jadi cuma asal-asalan dan nggak efektif. Biar makin nempel di kepala, kita lihat contoh lengkapnya. Misal, produknya granola bar sehat. S-nya segmentasinya adalah mahasiswa. T-nya targetnya lebih spesifik lagi yaitu mahasiswa yang peduli kesehatan, dan P-nya, positioningnya adalah dikenal sebagai cemilan sehat yang praktis buat mahasiswa aktif. Jelas banget kan? Oke, sekarang giliran kalian. Kompas ini saya serahkan ke kalian, berdasarkan produk yang sudah kalian pilih di tugas sebelumnya, sekarang coba kalian tentukan segmentasinya siapa, target utamanya siapa, dan mau diposisikan sebagai apa produk kalian itu. Sebagai penutup, saya mau kalian ingat satu hal ini. STP itu bukan cuma teori yang rumit, ini adalah resep praktis biar setiap usaha, setiap waktu, dan setiap rupiah yang kalian keluarkan untuk pemasaran itu hasilnya maksimal dan nggak sia-sia. Saya akan akhiri sesi ini dengan satu pertanyaan pamungkas untuk kalian renungkan. Ini adalah jantung dari positioning. Nanti, saat merancang strategi untuk produk kalian, mulailah dari sini. Anda ingin produk Anda dikenal sebagai apa? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.